Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan membahas mengenai jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Oke, baik. Jadi, terkadang ketika persamaan kuadrat ini kita cari akar-akarnya, ada yang nilainya itu misalkan ya, X1-nya itu sama dengan 2 gitu kan, atau ada nilainya yang X-nya itu sama dengan ketika kita cari pembuat nolnya itu negatif 1/2. Ada juga nilai X-nya yang akar 3, ada juga yang bentuknya 2 dikurang akar 3/5, ada juga seperti itu, dan sebagainya. Dan jenis-jenis ini itu bisa kita cari menggunakan diskriminan. Nah, diskriminan itu apa sih? Jadi diskriminan itu adalah nilai yang ada di rumus ABC. Coba kita perhatikan rumus ABC itu, masih ingat nggak? Rumus ABC itu kan X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, yang dimaksud dengan diskriminan itu adalah yang di dalam akar ini. Jadi, diskriminan itu disimbolkan dengan huruf D. Jadi, D sama dengan diskriminan. Diskriminan. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC tanpa akar. Jadi di sini juga sudah dikasih tahu D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi kita bisa mencari jenis-jenis penyelesaian atau akar dari persamaan kuadrat. Itu ada 3 cara ya hasilnya itu. Yang pertama D-nya lebih dari 0. Lebih dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Nah, kalau D-nya itu lebih dari 0, maka penyelesaiannya itu dia merupakan bilangan real berlainan. Artinya, contohnya misalkan X1-nya 2, X2-nya adalah min 5. Nah, itu dia merupakan real berlainan. Gitu ya. Kalau D-nya lebih dari sama dengan 0, D sama dengan 0 ini, maka nanti akar-akarnya itu dia merupakan bilangan real yang kembar atau yang sama. Misalkan X1 dan X2-nya sama-sama nilainya sama dengan 1, kayak gitu. Nah, kalau D-nya kurang dari 0, ini penyelesaiannya tidak real. Artinya nanti dia merupakan bilangan imajiner ya, tidak real. Bilangan imajiner itu adalah bilangan yang di dalam akarnya itu bernilai negatif 1. Bilangan negatif pokoknya. Jadi bilangan imajiner itu adalah bilangan yang misalkan contohnya min 1. Nah, kayak gitu. Ini biasanya kalau ditulis min 1 seperti ini, ditulisnya cuma I doang. Bilangan imajiner. Pokoknya kalau ada I, itu imajiner. Misalkan saya punya negatif 3. Berarti itu nanti 3I. Kayak gitu ya. Jadi, akar itu ya, di dalam akar, coba deh nanti dibuka kalkulator kalian, cari aja bilangan, kalau akarnya itu di dalam akarnya itu nilainya adalah negatif, dia tidak bakalan terdefinisi. Tidak ada jawaban yang muncul. Tapi misalkan kalian cari aja akar 2 atau akar 3 dan seterusnya, itu ada aja jawabannya gitu. Kalau cuma akar bernilai negatif, itu dia nggak bakalan ada nilainya. Jadi kalau di dalam akar itu nilainya negatif, berarti dia merupakan bilangan imajiner ya. Simbolnya biasanya huruf I seperti ini. Nah, ini adalah 3 jenis pendeteksi apakah akar-akar persamaan kuadrat itu merupakan bilangan real atau bilangan tidak real. Nah, bilangan real itu sendiri adalah bilangan yang termasuk seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan prima, bilangan pecahan, rasional itu ya. Kalau rasional itu namanya bilangan pecahan, akar desimal seperti itu merupakan bilangan real. Ya, bilangan real. Jadi selain bilangan-bilangan yang saya sebutkan tadi, itu merupakan bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu intinya adalah akar, di bawah akar itu adalah negatif, seperti itu aja, seperti ini. Ya, seperti itu. Baik, di sini ada contoh 4 buah soal. Yang pertama itu X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Oke, sekarang perhatikan contoh soal ini memiliki perintah tanpa menyelesaikan persamaannya lebih dahulu, tentukan jenis-jenis penyelesaian persamaan kuadrat ini. Jadi dia tidak minta kita mencari akar-akarnya, tapi kita diminta untuk menyelidiki jenis-jenis penyelesaian persamaan kuadrat ini atau jenis-jenis akarnya itu bentuknya seperti apa, ya.
Apakah dia lebih dari 0? Kalau dia lebih dari 0, berarti dia merupakan penyelesaiannya adalah memiliki dua penyelesaian, karena tadi definisinya kan kalau dia lebih dari 0, penyelesaiannya adalah bilangan real yang berlainan. Kalau ada kata berlainan, otomatis X1 dan X2-nya berbeda, berarti ada dua penyelesaian yang berbeda. Tapi kalau D-nya sama dengan 0, maka dia kembar nih, nilainya berarti sama. Misalkan X1 dan X2-nya memiliki nilai sama dengan 1, berarti dia memiliki penyelesaian yang akar-akarnya kembar, kayak gitu kan. Dan misalkan kurang dari 0 tadi, itu dia memiliki penyelesaian yang merupakan tidak bilangan real alias bilangan imajiner. Nah, sekarang kita bahas nih satu-satu dulu. Untuk yang nomor 1, nah, sekarang kita deteksi, karena rumus diskriminan itu adalah, saya tulis kembali di sini, D sama dengan B kuadrat min 4AC, ya. B kuadrat min 4AC, berarti ada A, B, C-nya tetap nih. Berarti kita harus cari dulu A-nya berapa. Ingat, A itu letaknya di depan X kuadrat, berarti nilainya adalah 1. B sama dengan 7, betul. C-nya sama dengan 3, oke, betul. Nah, sekarang kita deteksi, kita selidiki diskriminan ini bernilai berapa. Ya, jadi kita masukkan B-nya itu 7, berarti 7 kuadrat dikurang 4 dikali dengan A-nya 1, C-nya 3. Jadi di sini kita peroleh 49, kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita baca nih, min 4 dikali 1, itu sama dengan min 4, lalu kita kalikan dengan 3, jadi min 4 dikali 3, min 12. Oke, berarti jawabannya berapa nih? 49 dikurang 12 sama dengan 37. Nah, sekarang kita periksa 37 itu dia lebih dari 0, sama dengan 0, atau kurang dari 0. Ya, betul, 37 itu lebih dari 0, sehingga dia memiliki dua penyelesaian yang bilangan real, dua penyelesaian real yang berlainan. Oke, nah seperti itu ya. Jadi kita di sini diminta untuk menyelidiki saja. Oke, sekarang nomor 2. Di sini soalnya adalah X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 sama dengan 0. Nilai A-nya dulu berapa ya? A-nya sama dengan, betul, 1. B-nya, ingat, di situ ada kurang 2X, artinya min-nya ikut 2. Terus C-nya sama dengan min 1. Oke, sekarang kita cari diskriminannya. Rumusnya adalah, ingat, tulis rumus dulu, B kuadrat dikurang 4AC. Jadi B-nya di situ min 2, kita kurungi seperti ini, ingat, dikurang dengan 4 dikali A-nya 1, C-nya min 1. Oke, sekarang kita cari. Min 2 kuadrat artinya min 2 dikali min 2. Min kali min plus 2 kali 2, 4. Terus kita baca nih, min 4 dikali 1, min 4. Min 4 dikali min 1 itu plus 4. Oke, sekarang jawabannya di sini sama dengan 8. Nah, kita deteksi apakah 8 itu lebih dari, sama dengan, atau kurang dari 0. Betul, lebih dari 0. Berarti jawabannya sama dengan yang nomor 1. Oke. Sekarang yang nomor 3 nih, 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 9 sama dengan 0. Berarti kita deteksi nilai A dulu. Nilai A-nya sama dengan, betul sekali, 4 ya. B-nya positif 12, oke. C-nya sama dengan 9. Nah, kalau sudah dapat A, B, C, kita deteksi atau selidiki nilai diskriminannya. Rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 12 nih. Jadi 12 kuadrat dikurang 4 dikali 4 dikali 9. Oke, good. 12 kuadrat nilainya sama dengan 144, betul. Terus min 4 dikali 4 itu kan min 16 nih. Min 16 dikali 9, 144. Oke, sekarang 144 dikurangi 144, jawabannya adalah 0. Berarti kalau dia D-nya sama dengan 0, ya. Ini kasusnya dia nilai D-nya itu dia nilainya sama dengan 0. Maka ini mempunyai dua penyelesaian real kembar atau sama nih nilainya ya. Oke, the last one. Soal nomor 4, X kuadrat ditambah 2X ditambah 7 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari A-nya dulu nih. A-nya berapa? 1 ya.
B-nya sama dengan 2. Oke, C-nya sama dengan 7. Semuanya positif nih. Terus D-nya sama dengan B kuadrat min 4 AC. Berarti di sini B-nya 2. 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 7. Sama dengan 4 dikurang 4 kali 1 min 4 kali 1 min 4 ya. Min 4 dikali 7 min 28. Nah, sekarang 4 dikurang 28 itu kan lebih besar yang negatif ini kan. Berarti jawabannya bakalan negatif nih. Jadi kita tinggal kurangkan aja 28 kurang 4. Selisihnya itu sama dengan 24. Nah, karena hasilnya ini D-nya itu kurang dari 0, ya. Karena dia negatif nih. Kalau negatif berarti nilainya adalah kurang dari 0. Nah, kalau dia kurang dari 0, berarti penyelesaiannya memiliki bilangan yang tidak real. Ya, karena dia kurang dari 0. Nah, kalau soalnya seperti ini diminta untuk menyelidiki saja, berarti kalian cukup mengerjakannya menggunakan diskriminan aja seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Oke, thank you.